Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, baik di rumah saja, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 128 ayat 5. Sai sunguni ditanda Tuhan tajul mai nama ngoloi hatana dina sabang soi hapur seani do Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 10 Juni 2020 dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Pernahkah saudara berpikir bagaimana Tuhan selalu mengasihi kita? Kita yang selalu berdosa, ingkar, dan tidak pernah setia kepadanya. Namun Tuhan selalu setia memberi berkat-Nya kepada kita, berupa kesehatan, berupa pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan begitu beragam berkat dan anugerah yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Sangat mengagumkan. Tuhan setia mengasihi kita. Walaupun kita sering gagal mengasihi Tuhan, sering gagal percaya kepadanya. Kita berulang kali menyakiti hatinya. Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih itu memeliharaku, mengasihiku, dan mendengarkan doaku. Itulah renungan kita pagi ini. Betapa penting menjadi hidup beriman kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar iman kita untuk percaya kepada Yesus Kristus? Sesungguhnya sekiranya kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kita dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke tempat sana, maka gunung itu akan berpindah. Matius 17 ayat 20. Mengacu kepada janji ini, apabila kita belum memiliki iman sebesar biji sesawi, tandanya kita belum kuat untuk melakukan sesuatu apapun. Padahal jika kita memiliki iman sekecil itu, Alkitab mengatakan bahwa kita sanggup melakukan suatu
perubahan. Faktanya adalah iman sering mudah, tetapi teramat sangat sulit untuk direlevansikan, diterjemahkan dalam kehidupan keseharian. Semua orang bisa saja mengaku bahwa dia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Tetapi itu bisa teruji ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Atau bagaimana ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dalam hidupnya? Bagaimana dia menggunakan kesempatan itu? Di sanalah akan terlihat apakah seseorang itu memiliki iman yang kuat ketika dia dalam kesulitan. Apakah seseorang itu memiliki iman yang teguh ketika dia dalam kegembiraan sukacita. Beriman juga menunjukkan suatu bukti bagaimana kita kokoh dan teguh melihat dan menjangkau masa depan yang belum pasti, yaitu melihat sesuatu yang belum terlihat dan yakin terhadap sesuatu yang belum ada. Tentulah Tuhan tidak terbatas kuasanya. Rancangan Tuhan akan selalu baik pada waktunya. Sebagaimana Abraham beriman kepada Tuhan. Walau sesuatu yang Tuhan janjikan kepadanya belum ada di depan matanya, belum tersedia di hadapannya, namun dia dengan setia berjalan melangkah mengikuti janji Tuhan yang dia terima tersebut. Abraham memiliki bukti iman yang kuat karena dia percaya kepada janji Tuhan tersebut. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, di satu sisi dia lemah dan kecil karena dia adalah debu. Namun di sisi lain, manusia berbeda dari ciptaan lainnya karena dia diberi kuasa untuk mengatur segala ciptaan yang lainnya dan dia segambar dengan Allah. Kenyataan ini sangat menakjubkan kepada yang hina dan lemah yang adalah debu. Tuhan memberikan kehormatan yang sedemikian segambar dengan Allah. Pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Mazmur 8 ayat 5-9. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, bahwa dunia yang akan datang Tuhan taklukkan kepada manusia. Segala ciptaan akan lenyap, baik burung-burung, ternak, air, laut, tetapi manusia akan mewarisi kehidupan baru. Ia dijanjikan Tuhan untuk mewarisi kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal
yang Tuhan sediakan. Di sana orang-orang percaya bukan sekedar pewaris, tetapi akan memerintah bersama-sama dengan Kristus hingga kekal selama-lamanya. Sebab itulah Kristus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kepada kedudukan penciptaan semula, memerintah bersama-sama Allah, mengembalikan martabatnya sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, dimahkotai dengan kemuliaan Allah, dikaruniai kuasa atas segala sesuatu, dan yang mewarisi serta memerintah dunia yang akan datang. Yesus Kristus sudah datang untuk memulihkan dan memperbaiki gambar kita yang sudah rusak. Berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar, sebagaimana Alkitab katakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami beriman yang sungguh kepadamu, sehingga kami dilayakkan bergembira, karena kami pewaris kerajaan Allah dan memerintah bersama Kristus sebagai pemenang. Dan dengan imanlah kami bisa melihat sepenuhnya betapa Tuhan di dalam Kristus berkuasa dan pencipta alam semesta. Dan kami boleh melihat apa yang belum terlihat, sebagaimana Abraham melihat yang belum terlihat itu. Terpujilah Engkau Tuhan yang menyediakan kemenangan seperti itu bagi kami umat-Mu. Bantulah kami untuk taat kepadamu dan memberitakan kabar keselamatan yang sedemikian dalam kehidupan kami sekarang ini, dimanapun kami berada, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 5. Begitu Tuhan Allah mengenal umat-Nya, iman dan pengharapan dan juga kasih-Nya. Pelaku firman Tuhan, itulah umat-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin.